愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼：一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩Maria师姐 sudah membacakan pelimpahan jasa.感恩师兄师姐 tim Shin Fa Xiang. Mari kita sama-sama berdoa bersama. 感恩。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Salam sehat semuanya, 感恩上人开示, 感恩师兄师姐 semuanya yang sudah mengikuti Shin Fa Xiang, terutama 感恩 tim Shin Fa Xiang. Oke, hari ini kita berdua ya dengan Hui Mei师姐. Hui Mei师姐, kita sama-sama menyapa师兄师姐 sebelum kita mulai. Silakan Hui Mei师姐. 感恩上人开示，感恩谢佛师姐，Selamat pagi，师兄师姐dan tim Intisari，感恩大家好，kembali ke Sylvia。 Oke, kita hari ini di bab 1 pendahuluan episode 149 menghapus delusi dan khayalan.
Ya, kita hari ini diawali dengan pertanyaan ya, Master bertanya apakah pikiran kita bercabang-cabang? Saya jawab ya, ya. Kita semua setiap saat kita tiba-tiba pikiran kita bercabang-cabang ya, apalagi kita eh, bukan fokus dalam meditasi, tetapi kita meditasi berjalan, yaitu kita praktek ya ke lapangan. Jadi pikiran kita selalu bercabang-cabang dan bagaimana kita mengatasinya. Inilah yang Master ingin kita menyadari dan mengatasi bagaimana pikiran kita bisa tetap tenang, tetap fokus. Ya, inilah yang kita sama-sama setiap pagi kita sama-sama mengikuti Xun Fa Xiang. Oke, mari kita masuk ke intisari yang pertama, ya kita sama-sama baca ya, Sesiung Suci, kita sama-sama simak. Naskah sutra hari ini, ia telah menghapus pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi, tidak lagi terpengaruh oleh unsur, agregat, elemen, dan landasan. Sutra Makna Tanpa Batas, bab 1, sifat luhur, ya ilusi dan delusi. Ya ilusi itu sepertinya seperti kesalahan persepsi ya terhadap rangsangan yang benar-benar ada. Nah, kita selalu mendapatkan ini ilusi-ilusi ya rangsangan yang benar-benar ada, ini kesalahan persepsi. Ini berasal dari mata dan telinga kita yang sama-sama menghadapi objek nyata. Kemudian ini delusi. Nah, saya berpikir delusi juga ilusi ini sama benar-benar ya, kita harus bisa mengatasinya. Delusi ini keyakinan palsu yang dipegang teguh ya. Keyakinan palsu, tadi Master juga mengatakan, tidak ada cen-cen jia-jia ya, benar atau yang palsu ya. Ini kita juga harus bisa benar-benar mengendalikan eh, pikiran dan hati kita. Jadi keyakinan delusi ini keyakinan palsu yang dipegang teguh meski bertentangan dengan kenyataan dan bukti. Nah, ini gejala gangguan juga ya terhadap psikotik ya. Jadi ini lebih ke pikiran kita. Tadi ilusi lebih ke mata, telinga, tapi delusi lebih ke pikiran yang kita bikin cerita sendiri ya tanpa kita sadar. Ya, ini juga benar-benar harus bagaimana kita menyadarinya. Nah, inilah kita harus banyak mendengar ya, mendengar dhamma dan dari eh, dari kita dengar ceramah Master, dari kita baca buku, maka kita akan tersadarkan sedikit demi sedikit ya. Next kita lihat, kita sama-sama sharing ya, Sesiung Sece, apa yang Sesiung Sece alami. Nah, intisari pertama, apakah hati kita dipenuhi pikiran yang bercabang? Jika hati kita fokus dan bisa samadhi, maka segala sesuatu di dunia dapat terlihat dengan jelas. Namun manusia awam sering gelisah dan pikirannya berkeluyuran, sehingga satu pikiran yang menyimpang bisa membawa perbedaan yang sangat jauh. Sutra Makna Tanpa Batas memperingatkan bahwa seorang pembina harus menghapus pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi, tidak lagi terpengaruh oleh unsur, agregat, elemen, dan landasan. Jika hati kita penuh delusi dan ilusi, maka harus segera disingkirkan. Yang paling utama dalam belajar ajaran Buddha adalah memutus pikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi. Jika tidak, kita akan hidup seperti dalam mimpi. Saat kondisi luar muncul, kita akan ikut terbawa olehnya. Sutra Intan mengatakan bagaikan mimpi, ilusi, dan gelembung. Dalam hidup ini tidak ada satupun yang kita bawa saat lahir dan tidak ada satupun yang bisa dibawa saat meninggal. Semuanya hanyalah ilusi. Nah, ini juga ada kata perenungan yang sering kita sama-sama mendengar ya dari sharing dari Sesiung Sece. Juga ini kata perenungan dari Master Wan Pantai Puci Wei Wie Sui Sen. Nah, ini yang seperti kita ketahui
tidak ada satupun yang kita bawa. Yang kita bawa, kenapa Master menekankan ini juga? Karena Master sangat takut kita melekat pada sesuatu, ya, melekat pada hal-hal yang hanyalah ilusi. Jadi Master ingin kita melakukan ya, hanyalah karma. Karma apa yang kita bawa pergi? Karma baik atau karma buruk yang kita bawa pergi. Nah, ini yang Master sangat khawatir ya kepada murid-muridnya semua, juga pada semua orang di dunia ini ya, insan-insan manusia. Nah, di sini juga ada mengatakan bahwa bagaimana kita memutuskan pemikiran ingatan penuh ilusi ya dan delusi yang tadi kita sudah sama-sama mengamati ya. Ilusi yaitu mata kita ya, saat kita mendengar, kita melihat. Nah, itu belum tentu benar ya. Jadi benar-benar kita harus menjaga mata kita dengan baik, menjaga telinga kita dengan baik, tutur kata kita dengan baik ya, melihat hal-hal yang baik. Dan di dunia suci kita Yong Yen Ting ya, dengan mata mendengar, dengan telinga melihat. Nah, inilah kenapa ada istilah-istilah tersebut. Nah, kita coba kaji bersama ya sesiang sece. Nah, kita lihat intisari berikut. Nah, Hui Mei Sece, silakan. Silka Sece, poin kedua, mengharapkan dinamakan memikirkan, melekat pada lupa, dinamakan persepsi, mengenang kembali, dinamakan mengingat. Karena terpengaruh oleh bentuk dan keadaan luar, manusia terus mengejar, menginginkan, dan melekat pada sesuatu maupun seseorang. Bahkan memakai segala cara untuk mendapatkannya. Inilah yang disebut pikiran manusia awam. Persepsi adalah menyimpan penampilan luar di dalam batin kita, sedangkan mengingat adalah terus mengenang dan menekan berbagai keinginan masa lalu di dalam hati. Semua ini merupakan delusi manusia awam. Karena itu dalam membina diri, kita harus menghapus pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi tersebut agar dapat membangkitkan tekad agung. Membangun ikrar yang baik demi orang banyak. Walaupun Buddha hidup di tengah manusia, kondisi batinnya telah sepenuhnya terbebas dari ilusi delusi. Inilah perbedaan antara kondisi batin orang suci dengan manusia awam. Sangat jelas ya. Sini Master sudah menekankan ya perbedaan kayak Buddha ya. Kondisi batin perbedaan Buddha sama kita manusia awam. Tadi pertama Sylvia juga ada kata ya. Jadi memang ya kita manusia awam memang penuh dengan dikatakan ilusi dan delusi ya. Inilah membawa banyak gelap batin atau pikiran yang banyak pikiran yang bercabang-cabang sehingga kita ya bekerja segala di luar ya. Sebenarnya itu kembali adalah apa yang disebut tadi, wan pantai buci, segala sesuatu yang kita kerja apakah bisa kita bawa ya. Karena benda wujud di dunia ini termasuk diri kita ya, tubuh kita itu juga tidak ada hak milik, juga hak pakai aja. Jadi kita datang lahir di dunia ini juga tidak bawa apa-apa. Dan kita pergi ya, setelah meninggal juga tubuh kita yang satu-satu ini juga tidak bisa dibawa. Hanya kama ya, kama itu juga ada san ye ye, kama baik dan kama buruk juga. Inilah membawa kita ya lahir kembali ke dunia yang sesuai dengan perbuatan waktu hidup kita ini. Makanya pikiran itu adalah pelopor ya, pelopor dari segalanya. Jadi kita Master selalu mengajar kita ya,
护好这一念心. Jadi setiap apa yang kita pikir ya, semua harus kita kembali ya, menjaga batin dan melihat kondisi luar, gimana kita bisa membeda dan gimana kondisi luar tidak terkejar-kejar, yaitu kita harus belajar ya, belajar di mana batin kita harus kembali ya, kembali ke kondisi yang bersih jernih. Itulah silaman air dhamma yang kita dengar. Karena seumur kita juga harus gimana kata ya, seperti yang dikatakan ya, perbedaan manusia dengan budaya kondisi, yaitu kita perlu melalui pembinaan diri. Tentunya kita juga harus benar-benar mengerti ya tujuan kita ya lahir di dunia ini, yaitu nilai hidup itu apa. Jadi kalau kita sudah jelas, tentu kita ada pilihan ya. Kita mau menapak di jalan bodhisattva atau mau tetap di dunia manusia awam. Ya, kondisinya kalau kita di dunia manusia awam tentunya penuh dengan delusi atau yang disebut persepsi atau yang disebut yang melekat, zizhuo, itulah sifat atau kondisi manusia. Jadi di sini Master ingin kita janganlah sia-sia ya, kehidupan ini kita sudah dapat tubuh manusia, kita harus fa'tayin, yaitu kita harus berikrar ya, ikrar. Ikrar itu juga harus ikrar agung, juga harus fa'haoyin, yaitu kita berikrar agung membangunkan ikrar yang baik demi semua atau para orang banyak ya. Yaitu di sini kita bisa mencipta berkah atau mencipta berkah dan bisa tumbuhnya jiwa kebijaksanaan. Jadi itu yang Master sampaikan. Jadi kita harus hapus semua delusi-delusi melalui pembinaan diri. Kembali ke Sylvia Sece. Ya, Kak, intisari ketiga, Tathagata mencapai pencerahan sempurna, tidak melekat pada segala fenomena dharma, tidak lagi terpengaruh oleh unsur agregat elemen dan landasan. Unsur adalah merujuk pada 4 unsur utama daripada tanah, air, api, dan angin. Ketidakseimbangan 4 unsur ini dapat menimbulkan banyak bencana di dunia. Dan jika salah satu unsur dalam tubuh tidak seimbang, maka tubuh akan tidak seimbang, maka tubuh akan jatuh sakit. Buddha telah melampaui 4 unsur alam semesta maupun 4 unsur utama tubuh manusia, sehingga disebut tidak lagi terpengaruhi oleh unsur agregat elemen dan landasan. Bahkan bebas dalam menghadapi kelahiran dan kematian. Agregat berarti 5 agregat, yaitu rupa, perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran. Elemen adalah merujuk pada 18 elemen kognisi. Ketika tubuh berhubungan dengan keadaan luar, maka muncullah berbagai perasaan, pikiran delusi, dan kerisauan. Sehingga kita akan jatuh ke dalam agregat perasaan, persepsi, dan agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Sedangkan elemen kognisi berarti 18 elemen kognisi, yaitu 6 akar indera kita terkondisi dengan kondisi luar. Landasan adalah merujuk pada 12 landasan indera. Wah, sesiung-seci kita banyak ya, kita hari ini ada 5 agregat, kemudian ada 18 elemen dan juga 12 landasan. Nah, ini semua kembali lagi ke bagaimana kita mengatasi kondisi batin kita ya, jangan terpengaruhi oleh kondisi luar. Dan di sini kita juga melihat ya, sering kita mendengar 4 unsur alam yang tidak selaras, maka timbullah banyak bencana di dunia.
Nah, kita tahu ya bahwa dalam ajaran Buddha atau dalam sutra-sutra yang kita baca ya, ada 3 bencana tersebut terbagi menjadi bencana besar dan bencana kecil. Nah, bencana besar ini kita tahu ya adalah kebakaran ya, banjir dan kebakaran besar ya. Kita katakan dan banjir besar yang kemarin kita di akhir tahun 2025. Nah, juga bencana angin. Nah, kemudian 3 bencana kecil adalah perang, ya, kelaparan, dan bencana wabah penyakit. Nah, wabah penyakit ini kita tahu ya paling besar itu saat kita COVID ya, Sesiang Sece. Nah, ini wabah penyakit sebenarnya sampai sekarang masih tetap ada wabah penyakit ya, tetapi sudah bisa diatasi ya. Tetapi ini perang masih ada beberapa negara beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu atau 2 tahun lalu kita juga melihat ya adanya perang di Syria, kemudian adanya perang di negara-negara yang daerah Eropa sana ya. Jadi ini juga benar-benar bencana-bencana ini berasal dari pikiran dan batin kita, sebuah karma kolektif ya. Jadi bagaimana Master juga ada visi ya, Cinhua dan Sinya, bagaimana kita menjernihkan batin kita agar masyarakat aman, damai ya, harmonis ya. Inilah tujuan ya Master. Dan juga dunia akan jauh dari bencana. Ya, ini bencana besar, bencana kecil. Kalau bencana kecilnya itu perang, yaitu dari sudah sangat terlihat ya dari pikiran dan batin kita yang bergejolak terus sehingga terbentuknya bencana kecil ini. Ya, jadi Sesiang Suci ini juga segala bencana ini ada kaitannya dengan hati manusia ya. Jadi ini nanti kita sama-sama bahas ya. Banyak sekali ada 5 agregat ya. Rupa, perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran. Kesadaran juga ada kesadaran ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 ya. Ke-6 ini kita persepsi, kita menerima, melihat ya. Melihat itu persepsi masih ilusi ya. Kita melihat yang nyata, kemudian kita bawa ke kesadaran kita dan masuk ke kesadaran 7, kita pilah ya. Bagaimana kita memilah yang mana yang benar atau apa atau yang salah ya. Kalau kita mendengar Dharma, kita bisa memilah yang bagus, yang benar, kita masuk ke kesadaran ke-8 yaitu gudang kesadaran kita. Nah, ini manfaat kita banyak mendengar Dharma, banyak mendengar hal-hal yang baik, banyak melakukan hal yang baik, maka gudang kesadaran kita akan menyimpan yang baik dan di kesadaran ke-7 itu bisa memilah. Dia tidak memilah lagi mungkin karena dia melihat apa yang kita masuk ke kesadaran 7 itu semua hal-hal yang baik dan akan masuk ke gudang kesadaran kita adalah hal yang baik juga. Nah, inilah bagaimana ya kita mengatasi dan menjaga pikiran kita dengan baik. Oke, next kita lanjut Wimei Suci. Segalanya adalah seperti ilusi dan sifatnya kosong. 4 unsur utama adalah kosong. 5 agregat adalah tiada diri. Karena memiliki tubuh ini, maka secara alami akan ada kondisi luar. Dan dari kondisi luar itu akan muncul pikiran yang benar ataupun menyimpang. Semua inilah tempat kita berlatih dan menjalankan praktek pembinaan diri. Buddha telah mencapai keadaan tidak lagi terpengaruh oleh unsur, agregat, elemen, dan landasan. Sehingga batin tidak lagi terganggu oleh semua itu. Buddha hanya berfokus menyelamatkan makhluk hidup tanpa dipengaruhi oleh pemikiran dan ingatan penuh delusi dan penuh ilusi dan delusi maupun kerisauan. Karena itu kita harus belajar fokus meneguhkan hati. Inilah
yang terus diingatkan dan diajarkan oleh Sutra Makna Tanpa Batas. Sekaligus merupakan harapan mendasar dari Buddha, Benaya Sesium Seje. Ini sudah sangat jelas karena kita manusia selalu terpengaruh ya, berkontak dengan kondisi luar jadi terpengaruh. Sebenarnya tadi Master juga kata ya, segala dharma duniawi bagai mimpi, ilusi dan gelombang. Makanya kembali ya, ini dikatakan 5 agregat adalah tiada diri. Uin, memang kalau kita analis satu-satu ya, memang dalam 5 agregat nggak ada satu pun yang ada aku, semua adalah kembali kosong ya. Jadi di dalam sutra makna tanpa batas ya, di bab yang Master jelaskan hari ini ya, itu bab 1 yang bab sifat luhur bodhisattva. Nah, ini juga memberitahu kita ya, membimbing kita datang ke dunia ini karena terbawa oleh dari kehidupan sebelumnya ya, kita juga membawa karma datang. Ya tentunya kembali kita sangat beruntung masih dapat tubuh manusia, haruslah kita mempraktek kembali ya, atau membina diri kembalinya. Yang harus kita di sini juga sangat jelas, jadi tidak usah kita terkejar-kejar oleh lupa ya atau benda duniawi. Kita harus berhidup dengan yang disebut zizu ya, puas diri ya. Jadi dan sekarang kita sudah sangat beruntung dan sudah sangat jelas ya, Master di sini menjelaskan kepada kita. Jadi kita harus belajar seperti bodhisattva luhur ya di Sutra Makna Tanpa Batas bab 1 yang memuji ya, karena semua bodhisattva mahasatwa mereka mencapai tingkat demikian, tentunya mereka juga melalui pelatihan diri. Itulah satu moral untuk kita atau yang disebut teladan ya bagi kita. Jadi kita semua juga bisa mencapai tingkat tersebut hanya melalui proses pelatihan diri. Tentunya di sini terus ulang-ulang ya, ada kata ilusi, delusi, ini semua yang kita harus hapus ya, yaitu tentunya melalui pelatihan diri, melalui silaman Aedama. Makanya batin kita harus kembali ya, di mana sesungguhnya yang kita seperti Buddha, yaitu kembali batin yang tenang, damai dan samadhi. Master juga ada kata ya, samadhi itu bukannya hanya duduk bersamadhi, tentunya di situ Uliang Icing ya, Sutra Makna Tanpa Batas juga ada dalam satu bait ada kata, biarpun kita duduk atau kita kerja, kita ambil air atau ambil kayu, segala kita harus dalam kondisi samadhi, yaitu artinya segala sesuatu yang kita buat, kita harus selalu dalam batin, selalu dalam kondisi yang samadhi, yaitu artinya samadhi itu artinya batin tidak sudah bebas dari delusi, apa yang kita lihat di luar akan sangat jelas. Kalau batin yang penuh dengan delusi tentunya disebut gelap batin ya. Jadi tidak jelas apa yang kita buat atau salah benar kita tidak tahu pilih ya atau beda-bedakannya. Kalau batin yang tenang, tentunya kita melihat kondisi luar dengan jelas. Tentunya kita benar dan salah kita sudah tahu dan kita tidak mengikuti terbawa oleh kondisi luar. Kita akan bisa gimana kembali ke kondisi yang sesungguhnya. Jadi kita harus belajar banyak dari pelatihan di dalamnya. Jadi dari situ kita bisa pelan-pelan batin kembali tenang dan bisa lihat seperti yang disebut Ta Yuan Jing Zi, yaitu
cermin agung ya, cermin kebijaksanaan yang kita miliki kalau kita belajar mengkikis semua delusi, dan batin akan kembali jelas dan bisa memantau luar dengan jelas tanpa kemelekatan. Itu yang kita mau belajar. Kangen kembali ke Sylvia Sejek. Ya, naskah sutra. Sebelum Buddha itu menjadi monastik, 8 orang pangeran dilahirkan padanya. Melihat Yang Maha Suci menjadi monastik, mereka juga mengikutinya untuk menjalankan praktik murni. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Next kita lihat intisarinya. Maha Suci merujuk kepada keagungan, kebajikan Buddha yang tertinggi dan tiada tara. Dipuji dengan gelar suci, Buddha adalah Sang Maha Sadar dari alam semesta, sehingga dihormati oleh semua makhluk. 8 pangeran melihat ayah mereka meninggalkan kehidupan duniawi dan mencapai kebuddhaan, sehingga mereka pun mengikuti praktek suci. Praktek suci ini merupakan praktek yang murni. Praktek murni berarti membutuhkan kemurnian. Banyak penderitaan keluarga dan kekacauan sosial di dunia muncul karena keinginan dan nafsu batin. Oleh sebab itu, dalam membina diri, manusia harus mampu mengendalikan keinginan, menjaga kemurnian tubuh dan batin, serta mempertahankan pikiran yang benar agar tidak menyimpang. Nah, ini keinginan dan nafsu batin ya. Ini keinginan kita ini benar-benar ya, Yuang Seng Uti ya. Kita pernah ada istilah ya, Yuang Seng Uti. Jadi keinginan itu tiada ada batasnya ya, muncul tanpa ada batasnya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan ini, mengendalikan keinginan kita itu harus benar-benar fokus ya. Seperti tadi message kita harus ya bersama dia fokus konsentrasi dalam mendalami ya ajaran-ajaran Buddha ini dan kita praktekkan dalam kehidupan nyata. Seperti Master juga mengatakan, sadar itu tidak sesat ya, tetapi setiap hari pikiran kita. Maka Master hari ini bertanya juga ya, Master bukan bertanya pada kita, mengingatkan kita, tetapi Master juga sendiri ya, mengingatkan diri sendiri apakah pikiran Master bercabang-cabang. Nah, apalagi kita sebagai muridnya yang masih dari awam menuju bodhisattva, masih proses ya pembinaan diri ya, pikiran kita itu selalu terpengaruhi oleh kondisi luar. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita dengan baik ya, sehingga pikiran kita itu tidak bergejolak dan tekad kita itu tidak berubah ya. Seringkali setiap ada masalah ya, pikiran kita langsung bercabang-cabang dan bergejolak, kemudian tekad awal kita itu yang mau masuk ke dunia suci atau mau melakukan hal yang baik itu terputus di tengah jalan, dan tekad itu berubah menjadi ya kita mundur ya. Ada istilah kita mundur, nggak apa-apa, kita berhenti dulu, kita melihat dulu. Nah, inilah adalah pikiran kita ya, kesadaran kita ya. Jadi sadar itu adalah tidak sesat. Jadi apakah kita mau menjadi orang yang sadar terus? Nah, kita ini harus banyak belajar ya. Kita harus banyak praktek, banyak belajar. Oke, next kita lihat poin berikut. Sesiong Sece. Hari ini ada 5 ya. 5 intisari dan juga ada naskah sutra. Mungkin Sesiong Sece ada yang ingin berbagi. Viliang Sece biasanya sudah siap ya. Apakah ada Sesiong Sece? Mungkin Vimei Sece tambah sedikit ya. Kita khusus menghapus delusi dan khayalan. Ya. Bagaimana ya? Kita memang menghapus tadi delusi Master kita. tadi Master juga ada kata ya, 5 akal indera adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh.
Dan 5 objek indera adalah bentuk, suara, berbau, dan rasa, dan sentuhan. Nah, itulah kenapa kita bisa terbawa ya, karena kita mata bisa melihatnya. Jadi terus ada indera dan kesadaran. Jadi ini terbawa. Nah, setelah berkontak dengan kondisi, pikiran membeda-beda kondisi luar sampai ke kesadaran ketujuh. Nah, kesadaran ketujuh itu kita tidak, itulah pikiran kita yang membeda-bedakan ya. Apakah direnung kembali ya. Pertama ya, indera kita bersentuhan kondisi luar, mungkin terdengar kawan ajak kemana-mana, atau bawa ke Hui Mei hari ini kita mau ke Ceci ya, kawan ajak ya, hari ini ada Kongsiu, jadi ya nanti mau pergi, terus sebentar lagi ada kawan yang lain ajak, yuk kita pergi nonton. Nah, dari sinilah kesadaran ketujuh akan membeda-beda. Ini yang sering ya, terus waktu timbulnya dengan satu kawan ajak ya udah janji. Terus satu kawan ajak pergi nonton. Nah, itulah kita akan membuat perbedaan di situ. Selalu kita ya, kalau kita tidak disebut apa yang disebut kita, kalau batin manusia awam ini selalu bekerja ngejar kesenangan mungkin. Terus tidak jadi ya pergi ke Ceci, mungkin pergi nonton. Tapi kalau kita sudah belajar dhamma, batin yang tenang, kita bisa pikiran kita, kesadaran ketujuh akan enggak, aku harus ke Kongsiu ya, itu lebih bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Itulah pilihan kita ya, kehidupan itu kalau kita sebagai manusia awam selalu melekat ke duniawi. Seperti Master sering kata, Senlen, orang suci, dia bisa berubah kondisi. Kalau orang awam selalu terbawa kondisi. Karena kita tidak, ketentuannya tidak jelas ya. Nanti lihat dulu, ada yang raise hand nggak? Belum masuk. Belum. Oh ya, Shelly. Ada, Ya, ada. silakan Shelly Suce. Oh, Udah ada buat ya. udah. Oke, silakan Silakan. Shelly. 早安，这惠美师姐，早安，西鲁亚师姐，感恩上人开示。Tadi saya juga mendengar bahwa bencana ya, kita juga tahu sebenarnya bencana itu bukan kan di dunia aja ya, sebenarnya bencana itu tiba pada diri kita juga bisa ya. Nah, kita juga seperti diri kita juga bisa kena bencana. Bencana apa? Tentunya bencana kita bisa tua ya. Napas kita bisa berakhir. Itu suatu bencana juga buat kita. Bagaimana kita memberi signal pada diri kita ya. Kita banyak ketidakpastian hidup ini ya, begitu kita banyak merasakan ketakutan juga muncul di dalam setiap batin manusia ya, karena merasa dirinya penuh dengan delusi dan ilusi. Nah, kita harus bisa menyayangi tubuh ini sebenarnya ya. Selama ini yang kita jalani sebenarnya untuk menghimbau bahwa diri harus membangun satu rumah, satu pondasi buat kita untuk melindungi diri ini. Ya, kita tahu hidup itu tidak kokoh, hidup kita lemah, hidup kita sangat dikit sekali, lemah sekali gitu loh. Selalu meragukan, selalu tidak percaya. Padahal kita sudah banyak mendengarkan guru kita ya, Master Cheng Yen ya, bahkan banyak guru-guru lain juga kita banyak mendengarkan Dharma. Ya, sudah mengajarkan kita berkali-kali untuk belajar, untuk bisa membina diri. Ya, bagaimana seperti langit, alam semesta, ya, bahkan bumi kita sudah memberitahu sebenarnya kepada kita bahwa kehidupan alam semesta ini sebenarnya tenang dan damai. Nah, zaman dahulu itu seorang Buddha atau seorang suci belajar tentang alam, ya, belajar mengenai alam.
Nah, kenapa itu bisa terjadi pemicu bencana? Ya, karena kita selalu menyakiti alam, kita harus selalu melukai alam, ya, nah, merusak semua makhluk, semua bentuk kehidupan. Nah, kitalah yang merusak manusia, karena manusia penuh dengan kebodohan, karena ketidaktahuan. Ya, alam adalah suatu cermin sebenarnya buat manusia. Ya, alam itu mempunyai ketenangan, selalu memberi kepada setiap makhluk ya di jagat raya ini. Ya, alam juga selalu mempunyai, tapi alam pun mempunyai peraturan-peraturan ya yang harus kita patuhi. Kalau kita tidak patuhi, tentunya alam ini akan rusak. Ya, alam selalu mengatur semua bentuk kehidupan, bahwa alam juga mempunyai kebajikan, ya, mempunyai kebajikan yang sangat khas, ya, yaitu apa? Alam itu mempunyai kasih, ya, dia memberi kepada kita dan memberi, dia tidak pernah meminta, dia selalu memberi. Nah, itulah kasihnya alam kepada kita, ya, memberi kehidupan semua makhluk, ya. Kita harus dapat melindungi alam ini, ya. Maka itu alam selalu melindungi kita, ya. Maka kita juga harus melindungi alam. Alam, manusia, bahkan makhluk lain punya dunia masing-masing, ya. Nah, inilah dinamakan kebajikan yang memberi kehidupan dari alam. Ya, ini aja ya, Sylvia, cảm ơn, sử dụng an. Cảm ơn Xiao Ling sư姐. Ini ada Ini lagi juga ya, ada cakap lagi Ridwan Susyong ya. Dewa Sisi. Oke, silakan. Silakan Susyong. Ya, suara saya terdengar. Maaf sih, suaraku terdengar nggak? Jelas. Jelas. Ya, karena Sang dan Kaisi ya, Kanan juga moderator dan juga tim Sinpati pagi ini. Selamat pagi Sesung Suci sekalian ya. Jadi pertama-tama atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbagi pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini apa yang saya dengar adalah jadi tema utamanya adalah menghapus delusi dan khayalan agar batin tetap jernih dan tidak dikendalikan oleh dunia luar. Jadi beberapa intisari yang dapat saya petik ya. Yang pertama itu sumber penderitaan adalah pikiran yang melekat. Jadi Master menjelaskan bahwa manusia awam ini sangat mudah dipengaruhi oleh pikiran yang bercabang ya. Jadi ketika kita tidak fokus, kita gampang sekali dikuasai oleh keinginan, kekhawatiran, dan ilusi-ilusi sehingga hidup kita ini seolah-olah berada di dalam mimpi. Jadi kita juga diajarkan bahwa kita harus bisa segera menyadari dan melepaskan pikiran yang tidak benar itu sebelum berkembang menjadi kemelekatan. Tapi delusi itu muncul melalui proses seperti kalau di bahasa Mandarinnya itu Sixiang Nian ya. Jadi itu jadi kita mengejar sesuatu yang kita inginkan. Siang itu jadi kita terus membayangkan dan juga menjadi melekat pada objek tersebut. Dan nian kita pada dalam hati, kita terus mengingat-ingat dan pada dalam hati ya. Jadi kita proses bagi batin kita sulit untuk bebas. Berikutnya adalah ya selama kita awam yang masih pikiran pasti ketemu dengan Ya, Susyong. semuanya itu
tidak dihindarkan untuk dihindari, melainkan menjadikan lebih bijaksana. Jadi bukan berarti kita itu diminta untuk melenyapkan semua pikiran, semua kemauan ya. Tapi yang kita perlu latih adalah setelah mendengar nama kita, jadi diajarkan untuk tidak lagi diperbudak oleh pikiran kita. Jadi pikiran bisa muncul, tetapi jangan sampai itu mempengaruhi kita dan berubah menjadi kemelekatan. Jadi ya saya ambil contoh aja ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan kunjungan kasih lah dalam kegiatan di Suci ya, kita mungkin kita melihat rumah mereka yang sederhana atau mendengar cerita mereka yang menyedihkan atau kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dan lain-lain ya. Saat itu jika batin kita itu masih dipengaruhi oleh suatu penilaian yang membandingkan, menghakimi atau dipengaruhi oleh emosional ya, maka tindakan kita mungkin bisa lebih nggak rasional ya. Sebaliknya jika batin kita bisa tenang, kita bisa lebih mampu mendengarkan dengan penuh empati, jadi memahami mereka, memahami kebutuhan mereka, dan bisa memberikan bantuan dengan penuh bijaksana ya, bukan hanya sekedar didorong oleh perasaan atau emosi sesaat kita. Jadi ini juga merupakan satu latihan untuk kita ya, jadi agar batin kita itu jangan dikuasai oleh keadaan luar ya. Ya jadi kadang-kadang kan kita dalam pergi survei kasus, pergi apa segala macam, karena kita terpengaruh emosi kita, kadang-kadang kita bisa ya istilahnya itu bisa berdebat lah untuk mempertahankan atau membela apa yang kita pikirkan begitu. Jadi kita juga mungkin perlu merefleksikan diri kita atau bertanya pada diri kita ya. Jadi apakah kita masih sering larut dalam hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi? Ataukah saya masih terlalu melekat pada pujian, jabatan, harta, atau keinginan-keinginan saya ya? Nah, ketika kita menghadapi masalah, apakah kita bereaksi secara spontan atau kita bisa berhenti sejenak untuk menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Jadi kita juga bisa juga merenungkan jadi apa hari ini itu delusi atau keinginan apa yang kita mesti lepaskan ya. Jadi untuk episode ini jadi mungkin yang saya betul-betul tangkap itu adalah jadi intinya ya, jadi setiap kali kita diajarkan setiap kali ini muncul keinginan atau kemarahan atau kekhawatiran, kita diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya apakah ini adalah satu realitas, satu kenyataan, atau hanya delusi yang sedang kita bayangkan atau kita ciptakan sendiri. Jadi
Ya, dengan kita mendengar Dharma ini, ya semoga kita setiap hari sedikit demi sedikit kita mampu mengurangi satu kemelekatan dan menumbuhkan satu kebijaksanaan kita, dan kita melangkah satu langkah lebih jauh, seperti yang Master katakan ya, bahwa perubahan besar itu selalu dimulai dari satu perubahan, satu pikiran dalam batin kita ya. Jadi Kanen ya atas waktunya, Kanen. Kan Ridwan Sesio, ya benar ya apa yang Ridwan Sesio sharingkan mungkin sudah juga ya sedang proses ya, sedang mengamati juga ya apa yang kita pikirkan itu delusi, ilusi dan semua ya khayalan. Ini bagaimana kita bisa menenangkan batin kita yang terombang-ambing terus ya. Jadi di sini juga kita bisa sama-sama ya. Saat kita melakukan seperti tadi Susyo mengatakan saat kita survei kita akan melihat ya kita kembangkan empati kita dengan penuh welas asih, akan tetapi harus dibarengi dengan kebijaksanaan dan bukan seperti yang kita tahu ya, kita tidak kita kita melihat mereka yang boleh dikatakan mereka yang kurang beruntung ya, kita melihat mereka seperti ini lalu kita merasa oh ini benar-benar sudah sangat patut ya kita bantu, tapi kita harus barengi dengan ngobrol-ngobrol, melihat kondisi dan melihat keadaan, barulah kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Nah, kita kira-kira seperti itu ya, Sesio Setie. Mungkin ini juga perlu juga dengan ketenangan batin kita saat kita melihat seperti tadi Ridwan Sesio mengatakan ya, saat kita tenang, kita barulah kita bisa timbul kebijaksanaan kita. Jadi kita tidak menggebu-gebu, kita tidak hanya dengan welas asih saja, tetapi dibarengi dengan apa yang kita lihat itu apakah benar, dan kita tidak ada perasaan curiga, itu yang paling tidak baik ya, karena itu adalah noda batin. Kalau ada kata curiga, ada pikiran curiga terhadap kasus yang kita bantu, nah inilah yang tidak baik bagi dia atau kita sendiri juga. Inilah yang mungkin nanti Sesio Suci ada yang ingin bertambah, mungkin ya hotline Sesio silakan. Ya, selamat pagi Sylvia Sece, selamat pagi Hui Mei Sece. Kanan Sang Kai Si, kanan semua tim Sinfa Xiang, ya kanan juga kepada Sesung Sece yang sudah hadir setiap hari. Kita terus menerus menerima siraman Dharma dari Master. Kita berusaha untuk menyerapnya, ya, menjadikannya sebagai nutrisi buat batin kita. Batin. Jadi beberapa episode belakangan ini selalu berbicara tentang batin dan bagaimana cara kita mengendalikan batin, mengekang batin, bagaimana cara kita menghapus delusi. Jadi kalau kita tidak tahu apa itu delusi, bagaimana kita menghapusnya. Kalau kita tidak mengenali batin kita, bagaimana kita mengendalikannya. Kalau kita tidak tahu cara kerjanya batin kita bagaimana mengendalikan. Bagaimana mengendalikan pikiran kalau kita nggak pernah tahu pikirannya udah melayang kemana-mana, bercabang begitu banyak. Jadi karena itu, Master di dalam beberapa episode ini, terutama hari ini ada mengatakan tadi 666 ya, 618 itu. 618 itu 6 indera, 6 objek, dan 6 kesadaran. Ini kan proses ya, apa proses yang kita alami setiap hari. Ya, jadi karena kita punya indera, 6 indera, 6, lalu bertemu dengan 6 objek dan ada 6 kesadaran di situ. Tetapi 6 kesadaran ini, nah ini dia yang 6 kesadaran ini itu dipengaruhi oleh 5 agregat ini, pancaskanda. 5
5 agregat ini kalau kita pakai bahasa Mandarin ya paling enak, xiang xing se. Itu ingetnya gampang banget ya, xiang xing se gitu. Tapi kalau pakai bahasa Pali itu ada rupa, ada wedana, ada apa ya itu apa sangkara ya, ada winyana. Lu bayangin tuh begitu katanya aja udah begitu banyak gitu ya. Apalagi kalau pakai bahasa Indonesia nih, ada materi, rupa, ada perasaan, ada pencerapan, ada keinginan, ada kehendak, dan ada kesadaran. Banyak ya. Tapi kalau Mandarin xiang xing se, waduh, enak banget ya. Xiang xing se. Jadi jadi 6 kesadaran, 6 objek dan 6 indera, 6 kesadaran dan 6 objek dan juga panca skanda atau apa 5 ini apa uin ya kalau nggak salah ya uin ya bahasa Mandarinnya ya. Terus kemudian ini semua tergabung di dalam juga 12 sebab akibat yang saling bergantungan. Sesung saja. Kenapa Master selalu Karena Yesusnya, soalnya dia 2 kali suster. Banyak dia kali suster, beli 2 aja. Ya, jadi kenapa Master selalu menekankan tentang batin ini? Ya karena memang manusia kita terdiri dari batin dan jasmani. Ya, jadi jasmaninya harus sehat, batinnya juga harus sehat. Dua-duanya harus mendapatkan nutrisi. Dua-duanya harus diolah. Raganya diolah menjadi olahraga. Ya, batinnya diolah menjadi olah batin. Ya, ini dia dengan melalui apa? Pengenalan, mengenali 6 indera, 6 objek dan 6 kesadaran, juga xiang xing se ini ya, pancaskanda, agar ketika kita berinteraksi, kesadaran itu muncul, kita paham. Atau ketika kita sedang berpikir, indera berpikir itu, pikiran itu sedang berpikir, kita tahu sedang mikir apa. Nah, itu namanya bisa mengenali pikiran. Lalu, kalau pikiran itu yang buruk, bisa kita buang. Kita gantikan dengan pikiran baik yang tadinya belum muncul. Ya, pikiran yang buruk yang sudah muncul dibuang. Pikiran baik yang belum muncul dimunculkan. Kalau pikiran baik muncul, kita tahu ini pikiran baik muncul, dipertahankan agar terus berlangsung. Kalau tahu ini pikiran buruk, cepat-cepat dibuang. Demikian sudah diajarkan, demikian. Dan prakteknya adalah setiap hari. Maka itu ada kebutuhan untuk namanya meditasi. Meditasi adalah langkah dasar untuk bagaimana kita bisa mengenali pikiran-pikiran ini. Jadi kalau ada orang bilang meditasi untuk mengosongkan pikiran, tidak, sesungguhnya Master nggak pernah bilang pikiran kita bisa kosong. Yang ada adalah mengekang. Kemarin udah ditulis ya, mengekang. Pikiran dan batin itu dikekang, dikendalikan. Karena dia, Master bilang, pikiran kita tuh dalam 1 detik aja, 1 jentikan jari cetek begitu, itu sudah jutaan bentuk pikiran yang muncul. Dan yang kita tangkap, nah itulah yang kita tangkap pikiran apa, lalu kita grab, kita tangkap pada momen itu pikiran yang muncul itu, lalu kita olah dijadikan pikiran, dijadikan pemikiran. Pikiran yang jelek ditangkap, menjadikan kita, membawakan kita kepada kerisauan, kedukaan. Demikian, jadi kesadarannya nggak muncul. Nah, tapi kalau sadarnya muncul, nanti kalau udah sering berarti, oh ini hanya pikiran yang buruk, aku harus ganti dengan pikiran yang baik. Nah, demikian ya, itu 5 agregatnya bekerja. Jadi 6 inderanya bekerja, lalu 5 agregat bekerja, berproses. Jadi ini saling bergantungan. Jadi tugas kita adalah belajar mengenali proses ini. Mengenali ketika melihat sesuatu, kita apa yang terbersit di dalam pikiran, di dalam hati dan perasaan kita. Apakah perasaan kita muncul suka tidak suka? Nah, perasaan ini adanya di tadi pancaskanda perasaan ya. Tapi karena perasaan itu muncul karena ada 6 indera yang bersentuhan dengan objek, baru perasaannya muncul kan gitu. Perasaan muncul, oh ini saya nggak suka, ini saya suka gitu ya. Saya suka, saya mau mempertahankan ini. Jadilah penderitaan karena
kita tahu ada hukum namanya perubahan. Tidak mungkin yang kita suka itu kita miliki selamanya, tidak mungkin. Kita akan berpisah. Ya, kalau manusia berpisah mati atau berpisah hidup tetap berpisah. Ya, nggak ada pertemuan yang tidak usai. Semua pasti ada akan bertemu, hal seperti itu. Jadi kalau udah tahu, udah paham, nggak menderita. Berpisah, aduh sayang sekali ya kita harus berpisah, tapi ya rela, ya memang berpisah, kita move on lagi. Ternyata pasangan hidupku sekarang udah nggak ada ya. Sekarang aku tinggal sendiri. Ya, udah relakan. Semoga nanti dia terlahir di alam yang lebih baik. Semoga aku nanti juga terlahir di alam baik. Mana tahu nanti ketemu lagi, nggak ketemu juga nggak apa-apa. Nah, gitu loh. Jadi move on. Nah, pikiran-pikiran yang begini ini adalah perasaan-perasaan yang terus disirami oleh Dharma, ya, bahwa semua adalah kondisi, semua adalah jalinan jodoh. Ingin, ya, dusein, dusien, dusekuo, dusepau. Jadi kalau karena ada sebab, ada jodoh, ya, ada akibat, ya, ada buah dan ada balasan. Jadi semuanya terus berlangsung seperti itu. Jadi kalau kita memahami ini, ya, makanya Susung Sece tentunya tidak sekali paham. Jadi Susung Sece, saya anjurkan untuk nanti mencari terus literatur-literatur tentang 18 ini ya, 6 indera, 6 kesadaran, 6 objek, 6 kesadaran, terus lalu pancaskanda atau 5 agregat, dan 12 nidana. Ini berulang-ulang, mungkin puluhan kali, mungkin ratusan kali. Mungkin kalau yang pinter, yang cermat, yang apa, mungkin 2-3 kali baca udah bisa. Tapi jarang ada yang 1 kali baca, langsung semua udah ngerti. Karena ini bukan cuma hanya aja dibaca. Master juga udah bilang, membaca saja tidak akan menjadi bijaksana. Ya sama, kalau kita punya resep saja, pegang resep, tidak akan membuat kita sehat. Tapi resep itu harus diberikan, dijadikan suplemennya atau obatnya untuk dimakan, baru kita bisa sembuh dari penyakit-penyakit lama. Jadi dari kita punya shichi, ya, shichi. Shichi itu adalah kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan buruk yang lama. Dan kalau shichi itu di Pancaskanda itu adanya di sing, melakukan kebiasaan, kita melakukan kebiasaan lama. Nah itu sing, ya. Jadi sing itu apa ya, kehendak itu, sing itu ya sankara, ya, sankara. Jadi sankara itu sing itu ya, kehendak. Nah, tapi kehendak ini juga mudah berubah. Nah, itu ya, makanya bolak-balik ke situ. Wah, sungguh ya, ini makin kita belajar ya, 3 macam ini aja makin seru. Makin merasa kita itu mungkin, aduh, kok belum apa-apa ya, jauh banget gitu, jauh banget. Tetapi dengan mulai melangkah, kita akan semakin memahami dan memahami, step by step, ya, langkah demi langkah. Terus kita akan menjadi lebih mudah mengerti. Dan langkah dasar awalnya, kenapa saya bilang mesti meditasi? Karena meditasi berlatih mengamati batin. Ketika berlatih mengamati nafas, nanti sebentaran pikiran kita sudah melayang kemana-mana. Oh, kita sadar, pikiran lagi melayang. Oh, pikiran tadi saya lagi mikir si A. Nah, lalu kembali lagi ke nafas, fokus lagi. Nah, itu satu proses pembelajaran tuh. Jadi besok-besok begitu pikirannya tak lagi melayang ke Tokopedia, ke Shopee, kok saya lagi pikir sadar lalu kembali lagi ke nafas. Nah, jadi pikiran bisa bercabang-cabang karena kita begitu melihat banyak sekali fenomena, banyak sekali yang ditawarkan di dunia ini. Makanya ada tiga ucapan, don't see, don't hear, don't speak. Ya. Jangan lihat, jangan dengar, dan jangan bicara. Karena 3 macam ini aja itu dari indera semuanya, dari 6 indera itu ya, membuat kita banyak kerisauan karena melihat iklan-iklan bertebaran di medsos, keinginan muncul, ya kan, mendengar ucapan di sono lo, di sono ada apa, bagus sekali ya, ini ada apa, program ini, program itu, program kecantikan dan lain-lain. Wah, menarik hati, kepingin ya melakukan, dan semua itu adalah alami yang memang selalu terjadi. Kalau hal-hal yang baik kan nggak apa-apa. Kalau hal-hal yang buruk, nah
Kita kan mau menghindari hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita tidak mengenali, kita nggak bisa membedakan mana baik mana buruk, itu namanya delusi. Itu namanya ilusi. Kita hanya berhayal aja, berhayal. Saya berhayal ingin terus muda, ingin terus ganteng. Wah, kayak apa Chiang Li-he, apa siapa namanya sekarang bintang bintang Cungko yang lagi ngetop ya, filmnya Pursuit Jet katanya. Ya, itu sangat ngetop sekali ya, si siapa Yen Chen namanya kalau nggak salah tuh ya, saya dengar begitu ya. Jadi orang kepengen muda, kepengen ganteng, terus cari makan suplemen suplemen apa, cara pakai teknik apa. Master bilang kecantikan itu yang penting dari dalam. Dan dari mana-mana, dari zaman dulu juga kita dengar katanya inner beauty. Ya, tapi kita nggak percaya, nggak yakin. Kita lebih yakin pakai suplemen bisa awet muda, ya, dioperasi lebih awet muda. Itu lebih yakin, ya, pakai duit gampang, gampang. Mau membuat inner beauty nggak gampang, susah. Nah, demikian. Jadi sebetulnya menjadi bodhisattva juga sebetulnya kita melatih kita punya inner beauty, kecantikan yang muncul dari dalam. Cahayanya berbeda, auranya berbeda, ya. Daripada ke Korea, ya, mendingan belajar terus ke Taiwan gitu ya, ke kampung halaman batin. Oke. Oke, kanan saja, cukup saja, Ya, Cảm ơn Pak Lê Lai Sư Siêu. Siêu. Benar ya. Ya, 心美看什么都美。 Atau Mei. Jadi Xiang kita You harus Xin jaga. Sen juga ya. Kita harus jaga Yang batin. rupa kita juga berasal dari dalam batin kita juga ya. Xiang You Xin Sen itu 对对对 Kong Zi说的. 对. 对 Ya, sebenarnya hari ini banyak ya, 5 agregat. Kalau mau kita bahas ini berjam-jam juga ya, 5 agregat, kemudian ada 12 landasan dan juga 18 elemen. Nah, ini semua Master ingin kita kembali sadar ya, sadar bahwa tidak kekalan dan tidak ada aku ya, kira-kira seperti itu ya. Jangan melekat ya, intinya itu Ya. kita jangan melekat. Jadi kita harus benar-benar mawas diri ya. Oke, ini Cheng Sesiong ada raise hand, silakan Cheng Sesiong. Chào anh sư chị, Kan Sesiong. Sylvia sư chị dan Wimei sư chị. Ini Kan En juga ya, Sang Jeng Kaise dan tim Simpasian. Dari COVID sampai sekarang saya selalu ingat ya waktunya. Bulan April 2020, berarti udah 6 tahun lebih ya. Nah, kita mengulang terus ya Sylvia sư chị, Wimei sư chị. Juga Hok Lai Sesiong ya, banyak Sesiong sư chị yang dari pertama udah ikut yang live ya. Ini mungkin pengulangan ketiga ya kalau bab 1. Nah, Sesiong sư chị yang bagi saya ya, saya membuat beberapa gambar ya, yang tentu sekarang agak mudah membuatnya karena bisa dibantu oleh AI. Jadi saya hari ini, kemarin sebenarnya saya ada mengulang sedikit ya, hari ini saya lengkapi supaya mengulang lebih lengkap ya. Nah, Master selalu mengingatkan kita agar kita mengulang-mengulang ya. Tadi Sisi juga mengingatkan ya, kita membaca buku aja satu lembar itu kita harus mengulang terus ya. Mungkin beberapa kali baru bisa benar-benar paham. Saya izin share screen ya. Hari-hari ini ya saya sering buat flyer, sering buat materi untuk materi untuk sharingnya. Saya benar-benar terkesan ya, terkesan dan benar-benar kangen kepada teknologi ya. Mas bilang kita harus kangen kepada perkembangan teknologi. Nah, kenapa saya ambil gambar ini ya? Hari ini saya ingin pergi ya, saya ingin pergi ke Puncak Burung Nasar. Persamuan di Puncak Burung Nasar ya 2500-an tahun lalu sebenarnya Buddha ya dilanjutkan oleh Master mengatakan persamuan ini tidak pernah selesai. Persamuan ini belum usai ya, persamuan ini belum usai. Setiap subuh ya, setiap pagi pintu aula utama di Chingse ini dibuka ya, dibuka agar kita ingat kembali ya untuk melanjutkan persamuan ini. Nah, hari ini saya mulai dari ketika Sang Buddha dilahirkan di alam manusia. Ya, berarti ada jodoh dengan alam manusia sehingga Sang Buddha kembali kemari ya ke alam manusia. Berarti kita ya termasuk orang-orang, terutama orang-orang di 2500-an tahun memiliki jodoh yang sangat kuat dengan Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bayi ini sudah menunjukkan gelagat ya yang tidak
tidak lazim ya, tidak umum. Satu tangan menuju ke atas, satu tangan sudah menuju ke bawah. Ya, harus mencari kebudayaan ke atas dan ke bawah, harus membimbing para makhluk. Kemudian beliau melihat berbagai penderitaan. Dan beliau juga melihat orang-orang di sana pada saat itu tidak pinten ya, ada pembagian 4 kasta. Dari sanalah kemudian beliau meninggalkan istana, bertapa, kemudian apa ya, mencari guru, kemudian bertapa sampai mencapai pencerahan, kemudian memutar roda dharma, menerima murid, dan sampailah di akhirnya ya, sampailah di puncak Burung Nasar. Kenapa sih bisa sampai ke puncak Burung Nasar? Nah, Tiantai ini ya, aliran Tiantai, para mahagurunya membagi kepada 5 periode sebelum Sang Buddha sampai ke periode kelima, yaitu ke periode Sadharma Pundarika Sutra. Nah, awalnya adalah periode Avatamsaka. Di sini ya, saya mungkin sangat cepat ya. Mungkin nanti Hui Message dan Sylvia saja bantu koreksi. Nah, di sini Avatamsaka ini Sang Buddha baru pertama kali mencapai pencerahan, ingin ya, ingin berbagi perasaan sukacitanya kepada semua makhluk. Ya, semua makhluk. Ternyata di sana juga hadir pada Bodhisattva. Apa yang ingin Sang Buddha berbagi adalah kita semua ya. Saya udah mencapai pencerahan menjadi Buddha. Kalian semua juga bisa menjadi Buddha. Semua orang memiliki benih kebudayaan. Namun hal ini tidak bermanfaat ya. Makanya Master selalu mengatakan Suiki Taukau ya. Mengajar itu harus mengikuti kapasitas. Kapasitas orang di pertemuan pertama ini belum memadai ya untuk menerima ajaran bahwasanya saya juga bisa menjadi Buddha. Kenapa? Saya hari ini aja baru pertama kali mendengar Anda menjadi Buddha. Kok tiba-tiba saya juga bisa menjadi Buddha ya? Bahkan orang-orang itu juga ada yang belum mencapai arhat. Oke, jadi tidak bisa ya. Kemudian Sang Buddha bergerak. Bergerak lebih ke mendekati kapasitas ya, yaitu yang paling umum. Yaitu semua orang ya pada saat itu tentu penuh kerisauan, ada menderita, bahwasanya saya nanti tua, saya nanti sakit, saya nanti meninggal. Semua kerisauan ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Penderitaan kita yang bermula dari kerisauan itu sebenarnya adalah akumulasi. Akumulasi ya, pikiran kita ya terus mengakumulasi bahwasanya saya nanti bisa sakit, bisa mati ya. Ini contohnya ya, sebenarnya banyak sumber kerisauan. Jadi Sang Buddha kemudian menyampaikan ada loh ya, kerisauan dan penderitaan itu sebenarnya bisa dilenyapkan. Ya, jadi ada lenyapnya penderitaan dan ada jalan menuju lenyapnya penderitaan tersebut. Kemudian lebih lanjut lagi ya, Sang Buddha bergerak ya, bergerak mengajarkan banyak hal kepada para murid. Sampai yang ketiga adalah mengajarkan bahwasannya ada ya, ada yang namanya bodhicitta. Jadi setelah kalian mencapai arhat dengan ajaran di periode kedua, kalian bisa ini ya, bisa bergerak lebih jauh dengan membangkitkan putisin ya, bodhicitta. Jadi di sini Sang Buddha belum mengajarkan pusatau, hanya mengajarkan putisin ya. Oke, yang di keempat, Sang Buddha merasa ada bahaya ya, jangan sampai menyimpang bahwasanya para murid mulai melekat ini, melekat pada apa? Pada tahapan yang sudah bisa mencapai nirwana ya. Namun sebenarnya itu bukanlah tahapan akhir parinirvana yang Sang Buddha inginkan. Jadi di tahapan keempat ini Sang Buddha mengajarkan tentang kong ya, kekosongan. Itu makanya ada banyak sutra yang sangat terkenal yang mengajarkan kekosongan. Di sini ya Sang Buddha mengatakan kalian jangan melekat pada apa yang sudah kalian capai, tetapi kalian kosongkan kemelekatan tersebut. Namun bahasanya sangat enak didengar ya. Juga jangan melekat pada kekosongan. Ya, saya mendengar ini sangat luar biasa ya. Kalian jangan melekat pada apa yang sudah dicapai dan juga ya kosongkan. Kemudian jangan melekat pada kekosongan itu sendiri. Barulah ya para murid sudah siap dengan kapasitas dengan ajaran Sang Buddha untuk masuk ke jalan bodhisattva mencapai kebudayaan. Nah, di sini ya, di sini berikutnya kita melihat kenapa sih ya Sang Buddha setelah 42 tahun bisa sampai pada persamuan puncak Burung Nasar, itu adalah disebut 6 faktor penyempurna ya. Keyakinan para murid itulah ya, selama 4 periode Sang Buddha berusaha membuat para murid memiliki keyakinan, memiliki kapasitas yang memadai untuk masuk ke praktek jalan bodhisattva, masuk ke ajaran Sadharma Pundarika. Nah, 6 faktor ini sehingga Sang Buddha bisa sampai di puncak Burung Nasar. Ada faktor keyakinan ya, faktor pendengaran, makanya ada Rusu Wowen, makanya dilanjutkan lagi ya, pada saat itu 2500-an tahun lalu, setelah 42 tahun waktunya sudah tepat. Nah, di sana juga orang-orang hadir ya,
siapa aja yang hadir ya nanti kita lihat. Nah di sini tuan rumahnya adalah Buddha ya dan tempatnya adalah di Puncak Burung Nasar. Oke, sorry ya Sing Cici karena waktu kita harus cepat. Jadi ini ya di Puncak Burung Nasar. Banyak sekali ya, ini merupakan satu persamuan yang sangat istimewa, sangat agung, sangat menakjubkan, dan sangat langka. Kenapa istimewa dan langka? Butuh waktu miliaran tahun untuk sampai seorang Buddha datang ke dunia ini membabarkan sebuah sutra praktek jalan bodhisattva. Four tahun semua Buddha ketika datang ke dunia ya juga butuh waktu untuk meningkatkan kapasitas orang-orang sampai ke sutra teratai ya. Para murid kapasitasnya harus ditingkatkan dulu sebelum mereka sampai ke memasuki ajaran sejati ini. Nah, di persamuan ini di bab 1 ya, ini di bab 1. Bab 1 ini Sang Buddha belum membabarkan sutra ya, karena Sang Buddha duduk samadhi. Sang Buddha baru saja membabarkan sutra makna tanpa batas, kemudian memasuki samadhi tanpa batas. Nah, Sisung Cici kalau perhatikan dalam episode-episode terakhir ini banyak ya Master banyak memasukkan William Iching Sutra Makna Tanpa Batas. Saya terus berpikir ya kenapa? Ternyata Master ingin mengingatkan kita bahwasannya Sang Buddha belum membabarkan apa, tetapi Sang Buddha baru membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Jadi Master ingin kita mengingat kembali ya bagian dari Sutra Makna Tanpa Batas. Kemudian pada saat itu turun hujan bunga surgawi ya dengan berbagai 4 jenis ya. Kemudian juga bumi berguncang. Nah, kedua fenomena ini bisa digambarkan kondisi di persamuan memang ada kondisi seperti itu. Namun yang paling penting ini adalah juga analogi. Bahwasanya pada saat itu orang-orang di persamuan batinnya melihat Sang Buddha seperti itu, batinnya sangat nyaman ya, sangat wondro ya, sangat hangat. Kemudian batin mereka berguncang ya. Kenapa? Mereka merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Makanya kondisi keenam muncul ya, semua orang merasa sangat sukacita ya, sangat sukacita fasi congman ya. Nah, kemudian pada saat itulah mereka dikejutkan lagi Sang Buddha memancarkan cahaya ke arah timur ya. Memancarkan cahaya ke arah timur ini maknanya sangat dalam ya. Yang pertama tentu saja ke arah Asia Timur. Oke, kita lihat kemudian siapa aja sih yang hadir di persamuan, sangat banyak ya. Ada murid Buddha yang telah mencapai tingkat arahat, para biksu kemudian para bodhisattva mahasatwa ya, ini yang sangat membuat persamuan ini sangat agung ya. Ada Kuan Im Pusa, ada Ti Chang Wang Pusa, ada Milo Pusa, ada Wunsu Suri Pusa. Para bodhisattva yang rata-rata ya semua itu sudah mencapai kebuddhaan di masa lampau. Bahkan ya Wunsu Suli atau Manjusri itu sudah membimbing 7 Buddha di masa lampau. Nah, kemudian juga ada para dewa naga ya, 8 kelompok dewa naga, dan tentu ada makhluk yang paling awam, yaitu raja, para menteri, dan para pengikutnya. Nah, 6 kondisi persamuan ini sudah ya. Kemudian peserta di persamuan udah yang terakhir adalah sorry ya. Nah, kondisi ini ya, kondisi persamuan ini, walaupun para peserta di persamuan atau khalayak sudah sangat sukacita, namun di dalam hati mereka timbul satu pikiran ya, timbul satu tanda tanya, bahwasanya kenapa muncul kondisi seperti ini, sehingga muncul dialog ya, muncul interaksi antara Maitreya yang bertanya kepada Manjusri. Maitreya mewakili Buddha masa depan, sehingga dia harus tahu ya kondisi ini akan muncul di masa depan ketika dia akan mencapai pencerahan. Kemudian Manjusri harus menjawab pertanyaan Maitreya. Kenapa Manjusri yang menjawab? Manjusri adalah Buddha masa lampau sehingga beliau pernah mengalami kondisi ini. Jadi jika beliau yang menjawab kondisi ini, orang akan yakin. Kenapa? Oh, dia pernah mengalami kondisi ini. Ini sangat sederhana ya cara berpikirnya Sisung Cici. Kita di Cici ini kenapa masih suka orang yang melakukan yang sharing? Ya, karena yang dia sharingkan itu perasaan dia ketika melakukan itu. Ya, benar ya, ini kondisi ini kita adaptasi ke dalam Cici. Nah, jadi setiap Buddha ya disampaikan Manjusri di masa lampau dan di masa ini juga di masa depan akan mengalami kondisi seperti di persamuan saat ini. Jadi ternyata di masa lampau ada seorang raja ya, Chandra Surya Pradipa ini juga mengalami kejadian ini yang dijadikan contoh.
Bahkan 20.000 Buddha juga mengalami hal yang sama. Dan bahkan mereka juga namanya juga sama ya. Jadi pada saat Buddha itu ya, ini kebetulan memang babnya episodenya sampai di saat ini. Buddha ini sudah akan mencapai pencerahan dan para putranya ya, 8 putranya yang mewakili 8 kesadaran kita ya, juga meninggalkan istana dan pergi ikut rajanya ya untuk belajar. Pada saat itulah Manjusri di masa lampau tersebut sebagai Bodhisattva Varaprabha mengajar murid-muridnya dan 8 putra raja ini. Karena rajanya sudah mencapai kebuddhaan, meninggalkan dunia ya. Nah, di bagian ini sudah akan berakhir ya bab 1 Sesing Suci. Jadi Manjusri mengingatkan bahwasanya Sang Buddha sudah akan membabarkan ajaran sejati, sudah ada akan membabarkan dharma sejati, yaitu Sutra Teratai yang disebut praktek jalan Bodhisattva. Mungkin itu kanan ya waktunya. Karena Sylvia Secie dan Himi Secie bantu tapi ya karena. Cảm ơn Ching Sư Siêu. Kita ke quiz ya, Sejek. Ya, Ching Ya. Siu, tadi nggak usah buru-buru, tenang-tenang sampaikan saja karena bagus sekali ya. PPT-nya itu sangat jelas juga. Dan tadi juga ada periode Avatamska yang 21 hari. Sebenarnya kalau kita link juga ya, Master juga saat setelah mendapat pencerahan dari Sutra Lotus, Sutra Telata ini yang kita sedang Shinfasyang ini, Master juga ingin sampaikan, tetapi kembali lagi Kuanci Toujiao seperti pengajaran sesuai kondisi, sesuai kapasitas murid-muridnya. Nah, kembali lagi ada periode-periode ya, periode agama, periode paripurna, dan periode prasna, semua itu ada waktunya ya. Dan terakhir baru kita sampai sekarang ini Master ceramah Sutra Trata ini masih belum selesai, masih ada lagi beberapa episode ya, beberapa bab lagi. Nah, inilah mungkin ya kita tidak bisa tambahkan banyak ya karena waktu juga. Mungkin Ching Sesiung boleh tambah lagi di besok ya. Lebih slow, lebih pelan-pelan. Semoga semuanya juga bisa dapat mendengar dengan jelas ya. Bagus sekali kan Ching Sesiung. Ya, kita lanjut ke quiz dulu ya. Udah menunggu ya, kita refresh kembali apa yang kita dapat ya pagi ini. Ya, jawab quiz sudah tahu ya, Sesiung Seci. Kita langsung saja, tim host, silakan. Ya, yang pertama, apa tujuan melatih pikiran agar dapat berkonsentrasi dan mencapai samadhi? Agar dapat mengikuti semua keinginan hati. B. Agar mampu melihat segala sesuatu dengan jelas. C. Agar dapat menghindari semua masalah kehidupan. D. Agar tidak perlu memikirkan kondisi sekitar. E. Agar dapat menghapus seluruh pengalaman hidup. Ya, kita sama-sama lihat ya. Yang mana tujuan melatih pikiran kita agar dapat konsentrasi dan mencapai samadhi. Ya, agar mampu melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang next kita lihat soal yang kedua. Kita close ya. Yang kedua, untuk membangkitkan tekad agung dan membangun ikrar yang baik, kita perlu terlebih dahulu. Titik-titik apa ya? A. Mengejar semua keinginan agar batin merasa puas. B. Mengingat kembali semua pengalaman masa lalu. C. Mempertahankan semua persepsi yang tersimpan dalam batin. D. Mengikuti semua kondisi luar yang muncul dalam kehidupan. E. Menghapus pemikiran dan ingatan penuh ilusi serta delusi. Gampang ya, Sesiung Seci. Kita simak semua dengan sepenuh hati. Ya, saya yakin Sesiung Seci juga tahu jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close ya. Menghapus pemikiran dan ingatan penuh ilusi dan delusi. Ya, kita perlu terlebih dahulu menghapus. Nah, 5 agregat terdiri dari hal-hal berikut kecuali A. Rupa, yaitu bentuk jasmani dan segala sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh. B.
perasaan yaitu reaksi batin terhadap kondisi yang dialami. C. Persepsi yaitu proses mengenali dan memberi tanda terhadap sesuatu. D. 4 unsur utama tanah, air, api, dan angin. E. Kesadaran yaitu kemampuan mengetahui suatu objek. Nah, ini 5 agregat terdiri dari hal-hal yang ada di A, B, C, D, E, kecuali yang mana tidak. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. 4 unsur alam, tanah, air, api, dan angin. Oke, soal yang 4, 5, 6 dibacakan oleh Hui Mei Sejie. Silakan. Kan-en Silvia Sejie. Soalan keempat, mengapa tubuh manusia dan benda yang dapat dilihat atau disentuh termasuk dalam pembahasan 5 agregat? A. Karena hal tersebut terkait dengan unsur rupa yang menjadi bagian dari pengalaman manusia. B. Karena semua benda memiliki kesadaran yang sama. C. Karena semua bentuk dunia harus dihindari sepenuhnya. D. Karena tubuh manusia tidak mengalami perubahan. E. Karena semua nggak terbaca ya. Bahwa karena semua nggak terbaca. Coba baca dari sini. Karena semua fenomena bersifat kekal dan tidak berubah. Jawabannya apa? Semua pinter-pinter. Oke, close ya. Karena hal tersebut berkaitan dengan unsur rupa ya, menjadi bagian dari pengalaman manusia. Oke, berikutnya nomor ya. Soal kelima, dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara 6 akal indera dan 6 objek indera dan 6 kesadaran disebut sebagai A18 elemen kognisi yang membentuk pengalaman manusia. B. 4 unsur. A18 ya elemen. KB. 4 unsur utama yang menjaga keseimbangan alam semesta. C. 12 landasan indera yang terbebas dari semua kondisi luar. D. 5 agregat yang sudah lenyap dalam batin manusia awam. E. Kondisi batin Buddha yang tidak lagi terpengaruh fenomena. Mana jawabannya? Gampang ya. Karena kita sekian lama ya, ulang-ulang belajar ini ya. 6 akal indera, 6 objek indera, dan 6 kesadaran. Inilah yang tadi dibahas. Ya, 18 elemen kondisi yang membentuk pengalaman manusia. Oke, soal ke-6 lanjut. Ketika 4 unsur utama tanah, air, api, dan angin tidak selaras, hal ini dapat menyebabkan batin manusia langsung terbebas dari keterikatan. B. 5 agregat tidak lagi muncul dalam kehidupan. C. Semua makhluk mencapai kondisi Buddha. D. Semua fenomena menjadi kekal dan tidak berubah. C. Munculnya ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan gangguan dalam tubuh maupun alam. Ya, gampang ya soalnya. Karena sudah banyak kali ulang ya. Close. Oke, ya, munculnya ketidakseimbangan dalam dapat menimbulkan gangguan dalam tubuh maupun alam. Oke, kembali sesung C lagi kita lagi menunggu ya pemenang. Sambil menunggu, ini ada Vivi Liang Sejie. Silakan Vivi Liang Sejie untuk berbagi. Kan Vivi Liang Sejie ada raise hand. Vivi Liang 感恩 Sejie. 上人开示，感恩师兄师姐，感恩惠美dan Sylvia 师姐。Jadi hari ini tentang menghapus delusi dan hayalan. Dan dikatakan bahwa
Buddha itu dalam pelatihan dirinya, pemikiran dan ingatan penuh ilusi, delusi telah dihapus. Jadi dalam Sutra Makna Tanpa Batas dikatakan, ia telah menghapus pemikiran dan ingatan yang penuh ilusi dan delusi, tidak lagi terpengaruh oleh unsur, agregat, elemen, dan landasan. 4 unsur itu yaitu tanah, air, api, dan angin. Agregat itu merujuk pada 5 agregat yaitu rupa, perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran. Dan juga pergerakan yang sangat halus, yaitu kondisi ini bisa berubah sesuai waktu sehingga kita tidak menyadarinya. Ini disebut dengan samkara skanda. Jadi dengan agregat itu adalah tata surya atau planet-planet matahari berevolusi, berotasi pada porosnya. Dan juga dengan elemen kognisi yaitu 18 elemen, yaitu 6 akar indera dan 6 objek indera, yaitu dari kondisi pengaruh kondisi luar, sehingga membentuk 6 kesadaran. Jadi di sini kita semua sudah tahu 6 kesadaran itu yaitu kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Jadi semuanya itu adalah seperti ilusi. Dan 5 agregat itu adalah tiada diri. Jadi orang yang telah melatih praktek murni ini sudah bisa memutuskan semua nafsu keinginan sehingga setelah kematiannya akan terlahir di alam surga Brahmana. Jadi kita hendaknya selalu memurnikan tubuh dan batin kita dengan baik. Dan juga dengan adanya 4 unsur utama yang tidak selaras, akan terjadi bencana besar, bencana kecil, dan juga bencana karma buruk kolektif yang terjadi bersamaan. Dan tadi dikatakan bahwa kita sebagai manusia itu memiliki 3 jenis pikiran, yaitu pertama, mengharapkan, juga disebut dengan memikirkan, yaitu pemikiran itu merespon bentuk dari luar dan sehingga saya ini menginginkan benda itu dan dikejar, saya menyukainya. Inilah yang disebut kemelekatan. Yaitu kemelekatan ini juga kita bisa mendapatkannya dengan segala cara agar keinginan bisa tercapai. Kehendak jahat ingin mendapatkan lebih banyak dan tidak pernah merasa puas dan mengejar dengan segala cara. Ini termasuk dengan memikirkan. Yang kedua, yang melekat pada rupa yang disebut persepsi, yaitu penampilan luar dimasukkan ke dalam batin. Inilah persepsi. Kita melatih diri hendaknya bisa menghapus pemikiran dan juga ingatan yang penuh ilusi dan delusi. Tetapi kita harus membangkitkan tekad yang agung. Dan juga tata gata itu mencapai pencerahan sempurna dan tidak melekat pada segala fenomena dharma. Tata gata juga tidak dipengaruhi oleh perselisihan antar manusia, tidak terikat oleh segala sesuatu. Semuanya telah dilepaskan. Dan yang ketiga, itu adalah mengenang kembali yang disebut dengan kita mengingat. Jadi kita hendaknya hanya mengingat hal-hal yang baik dan juga kita hendaknya bersumbangsi tanpa pamrih sehingga kita bisa memiliki kesadaran 8 , yaitu yang bisa
menyimpan semua karma-karma baik yang telah kita lakukan. Hendaknya kita mentaati sila sehingga kita bisa menghindar dari segala kejahatan dan berbuat kesalahan. 感恩师兄师姐。感恩皮皮亮师姐，感恩玉梅师姐，你sudah ada pemenangnya ya. Oh iya, Natas 师姐、Tan Mui Kuat 师姐、Pepi 师姐、Sumini 师姐、Celi Yansen 师姐, ada satu lagi saya nggak kebaca. Ini师姐 kebaca nggak? Ini saya nggak kebaca yang keenam ya, ini师姐. Namanya? Nining Liati Suci Lampung. Ya, dari Palembang, Jambi, Medan Jati, Bandung, Lampung. Ya, Nining ya, ini udah kelihatan. Cảm ơn ya tim quiz, ya tim host, dan juga Sesiong Suci yang hadir, yang sudah berbagi. Adakah ini pemenang yang mau berbagi? Nata Suci, Tamu Kuat Suci. Ada? Saya nggak lihat di chat ya. Suci-man. Ini semua Suci ya? Nggak ada. Semua Suci ya? Oke. Suci-man ada yang mau berbagi dari Palembang, Jambi, dari Medan, Bandung, Lampung. Ya, berbagi juga berdana dharma ya, Sesiong Suci. Nah, tadi kita mendengar ya hari ini Master juga mengingatkan kita 4 unsur alam yang tidak selaras, bencana alam besar, bencana besar, bencana kecil akan datang ya tanpa kita ketahui. Nah, 4 unsur alam yang tadi Xiaoling Suci juga ada sharing ya. 4 unsur alam di dalam tubuh kita itu bila tidak selaras maka kita akan sakit ya. Ada penyakit yang datang dalam tubuh kita. Ini juga ya. Tanah itu bagaikan struktur tulang atau tubuh kita. Jadi air juga bagaikan darah kita. Kemudian api itu panas tubuh atau kalori. Kemudian udara atau angin itu bagaikan nafas. Jadi dalam tubuh kita juga ada 4 unsur yang bila tidak selaras maka akan timbul ketidaknyamanan pada diri kita ya, yaitu sakit atau ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh ya. Jadi ini juga kita katakan 4 unsur alam, 4 unsur dalam tubuh kita ya, alam kecil kita yaitu tubuh kita. Ya, tubuh kita bagian dari alam ya. Jadi kalau kita bisa menjaga batin kita dengan tenang, kita tidak risau, tidak khawatir, maka 4 unsur alam ya tulang kita, darah kita, panas tubuh kita atau kalori kita, nafas kita, pikiran kita semua akan menjadi tenang dan lebih baik ya. Jadi berkaitan semua ya, sangat luas ya, luar biasa ya. Sang Buddha kita bisa mengamati ya kuansa icie ya, mengamati keseluruhan alam dan batin bisa menyatu ya, bisa mengakibatkan kondisi-kondisi luar ya. Mungkin ini ada Bandung Cherry Yansen, silakan berbagi. Katen Cherry Yansen Sucie dari Bandung. Silakan. Pagi sih Pastor C. Ini saya ada sedikit waktu kegiatan amal ya. Kan dalam melihat sesuatu, mengamati ya, dalam survei amal ada yang meminta bantuan. Terus kita tanya-tanya kan, udah gitu dia bilang katanya anaknya sekolah pakai kendaraan umum, tapi setelah udah gitu udah selesai kita bertanya-tanya, pamit pulang, pas kita mau pulang kebetulan anaknya pulang naik motor nih. Kan terbesit dalam mengenali melihat sesuatu ya, tadi dari bahasan yang tadi ya. Itu tuh termasuk ilusi atau delusi ya. Itu kan berarti dia karma buruk ya. Kita tanya harusnya dia jawab jujur, tapi dia jawabnya supaya dia meminta bantuan itu terpenuhi, tercapai.
dia menjawabnya ya disusah-susahin ya, kayak dia nggak punya motor, anaknya pergi naik angkot gitu ya. Ya segitu dulu aja kan saya Sylvia. Kan Jerry Yansen Sejie sudah berbagi ya. Kan ada lagi Sesiong Sejie. Masih ada waktu ya, masih ada 10 menit lagi. Selamat pagi, Sejie. Pagi, Jerry Yansen Sejie. Lanjut. Itu masalahnya yang tadi itu kan bilangnya dia nggak punya motor, tapi dia anaknya bawa motor. Itu saya juga ngalamin, tapi kita harus 2 kali. Pertama kita survei kasus, kedua kalinya kita harus selidikin apakah benar itu orang benar apa tidak gitu. Ternyata kan tidak, jadi tidak perlu dibantu gitu. Cuman itu doang, Sejie. Makasih. Kan Cari yang Sejie. Ya, di saat kita survei kasus, kita juga perlu beberapa orang ya. Jadi bisa sambil bantu melihat kondisi sekitar juga dan bisa memberikan keputusan yang lebih bijak. Ini menurut ya pengalaman kami. Ada lagi Sesiong Sejie mungkin yang ingin menambahkan atau sharing tentang episode hari ini ya, bagaimana mengendalikan keinginan, bagaimana bagaimana menghadapi ilusi dan delusi, dan juga pikiran bercabang-cabang kita, bagaimana. Ada Sesiong Sejie, Nining Sejie ya, silakan. Ini ada resen lagi saya lihat. Ada. Tan Wigwa Sejie Jambi, Nata Sejie, Lili. Oh, ada lagi Sesiong Sejie. Himei Sejie. Mau menambahkan? Sudah mau jam 9. Ya. Ya, Gimana? manusia ya, kita Master selalu bilang ya, kita manusia awam selalu melekat pada itu ya, wujud sebenarnya. Apakah itu kenapa kita bisa melekat? Karena kita manusia selalu menganggap benda wujud yang di duniawi ini adalah kekal selamanya. Nah, setelah kita belajar mendengar Dhamma, sila mana Dhamma, terus kita pelan-pelan ya mengamati sebenarnya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kekal ya, semua ada keterbatasan waktu. Nah, makanya janganlah terpengaruh ya. Jadi kita hidup di dunia ini juga diajar kita selalu berjalan di jalan tengah ya. 不执着有，也不执着空. Jangan melekat kepada keberadaan dan ketidakkekalan itu. Jadi kalau melekat salah satu bahagian ini, two side ini, kita akan hidup kita akan terpengaruh ya. Ya biarpun kita melekatan ke kekosongan. Kalau kita tahu ya setelah mengerti segala sesuatu akhirnya adalah perpaduan ya, perpaduan kosongnya. Juga adalah yin yen sen yin yen me, perpaduan dari sebab dan kondisi dia muncul. Dan perpaduan terulai dari perpaduan kondisi dan sebab dia kosong. Jadi janganlah melekat. Kalau kita sudah ngerti, jangan melekat dua-duanya. Karena Kong Zong Miao ya, kekosongan itu juga ada keberadaan yang menakjubkan. Jadi kalau kita pelajari dan mendalami, renung dengan baik, tentunya kita akan mengambil jalan tengah, yaitu kita akan mempelajari nilai hidup, tujuan hidup ini. Dan seperti Master kata, kita akan membangkitkan ikra dan terjun ke dunia khalayak untuk membantu sesama. Tentunya tadi Sylvia juga ada kata, kita kalau survei, kita harus selain berdiskusi bersama, tentu kita harus selain
慈悲ya, welas asih harus berbarengan dengan kebijaksanaan. Tapi apakah kebijaksanaan itu sebenarnya Master mengajar kita, kebijaksanaan itu adalah kita memihak kepada orang lain langsung. Jadi kita membawa kesimpulan tentunya membawa kebijaksanaan yang melihat dan seperti Master kata kepada dokter, seping rucing, kita melihat sebagai seorang dokter dia melihat pasiennya harus seperti lihat keluarganya. Jadi itu artinya dia harus yongxing, selalu memakai hati yang tulus seperti melihat keluarga. Kita pergi survei, kita juga harus melihat mereka juga kita kunjung. Kenapa dikata kunjung kasih? Kenapa nggak bilang kunjung? Kenapa mau kasih? Kita kan survei, mau lihat. Jadi itu yang kita mau pelajari. Tentunya kita jangan ada kecurigaan hati. Nah, kita bisa pelan-pelan ya. Dari kita berbicara, ya berbau, ngomong. Jadi tentu kita bisa dapat poin-poin. Tetapi janganlah selalu memakai hati kecurigaan. Jadi kalau kita sebagai gimana ya, kita pikir kembali ya, kalau kita di pihak dia, apakah kita juga mau orang yang miskin itu tentunya dia perlu bantuan, tentunya kita juga mau pakai kebijaksanaan. Itu yang kita pelajari, kebijaksanaan itu dari mana? Kita pedoman dari ajaran Master. Master memberi banyak ya pedoman waktu masih di tahun Master masih muda ya, Master juga terjun ya. Master juga kata dia adalah relawan yang terjun, relawan pertama ya. Tiga relawan yang terjun langsung ya, membawa muridnya survei langsung dan mereka lah sangat bahagia ya bisa sama-sama Master. Nah sekarang kita Master selalu kata Ifa Pu Iren, kita selalu mengikut metode yang diajar Master melalui ajaran Master, tentunya dari buku-buku Master. Tentunya banyak yang kita bisa pilih ya dari kalau kita mau survei. Kita juga harus pelajari bagaimana cara Master mendidik kita. Tentunya semua sudah ada ya di dalam buku Master ya. Jadi dari situ kita belajar. Oke. Kayaknya ada yang resen enggak ya? Tidak ada. Jadi sambung ya, Sylvia Sece. Mau sambung lagi? Izin Sesong Sece. Tengok. Kayaknya tadi ada. Silakan. Siapa ya tadi? Saya ada sedikit yang mau saya sharing. Pikiran kita selalu bercabang dan sulit untuk dikontrol atau fokus. Penuh ilusi dan delusi. Sehingga sulit untuk disingkirkan. Hingga kita hidup pun dalam mimpi yang selalu muncul saat mata melihat benda atau bentuk di luar. Kita juga suka membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Hingga hati kita risau, enggak senang. Bukankah buat diri sendiri rugi dan menderita? Kehidupan kita itu seperti gelombang air yang muncul, yang mesti kita pecahkan agar bisa keluar dari mimpi tersebut. Dengan mengingatkan diri bahwa semua itu tidaklah kekal. Dan meredam semua keinginan yang muncul. Jadi saat kita mendengar hal yang tidak baik, kita cepatlah ganti dengan hal yang baik. Jadi sambil kita mengingatkan diri sendiri bahwa semua itu adalah semu. Yang semu dan kosong. Dan tidaklah kekal. Sehingga hati kita bisa tenang. Kan Anda seperti. Oke, ada lagi mungkin udah dekat ya, kita close ya, kita baca kosakata Simpasiang, silakan. Kan tim host.
kita baca 感恩师 ya. 公上人开示，感恩师故事博，金丝妙莲华熏法香语汇Kosakata Shun Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 149 Menghapus delusi dan khayalan. Mengwang, ilusi dan delusi. Huanxiang, fantasi, khayalan. Ta'in Jieru, unsur agregat, elemen dan landasan. 4 unsur utama, 5 agregat, 18 elemen kognisi, 12 landasan indera. Uyin Wuo, 5 agregat adalah tiada diri. Si Ta Jie Kong, 4 unsur utama adalah kosong. Yuan Xiu, mengejar, mencari, mengharapkan, berusaha, mendapatkan. Kalian suku Supo, 早上好. Kalian Syah Pusat sudah membacakan kosakata, kita tutup ya. Hari ini sangat penuh berkah. Ya seperti Master selalu mengingatkan kita, Fu Hui Suang Xiu. Nah kita tahu ya berkah ya, Fu Cong Zuo Zong De Huan Xi, Hui Cong San Jie De Zhi Zai. Jadi berkah datang dari tindakan kita, sehingga muncul kegembiraan dan kebijaksanaan datang dari mampu memahami dengan baik ya, sehingga muncul kebebasan batin. Ya, hari ini ya Master berharap kita dapat muncul kebebasan batin. Jadi Hui Chong San Jie. Jadi kita kalau bisa memahami, kita pengertian, kita segala sesuatu kita bisa bebas dari batin ya kan. Sesiong sejek kan. Taja. Mari kita memberikan penghormatan. 师兄师姐，大家请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行上问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，salam sehat, salam sehat semuanya, selamat pagi. 师姐，感恩惠美师姐。爱是看不见的语言，爱是摸不到的感觉，爱是我们小小心愿，希望你平安快乐永远。爱是仰着头的喜悦，是说不出的感谢，爱是每天多付出一点点，双手合十，不在乎考验，让爱传出去，它像阳光温暖我和你，不管有多遥远，总有到达那一天。让爱传出去，那前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。爱是仰着头的喜悦，
和你，不管有多遥远，总有到的那一天，让爱传出去，踏上前方漫漫人生路，有你的祝福，没有过不去的苦。有你的祝福。